Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, hamba Allah, jamaah salat Aisyah dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 11 Ramadan sudah terlewati. Artinya kita sudah mendengar 11 kali ceramah Ramadan di malam hari dan 11 kali mendengar ceramah Ramadan di subuh hari. Belum lagi kajian duhur, kajian asar, kajian duha, kajian malam, dan berbagai macam aktivitas ibadah yang kita ikuti. Artinya pasti semua kita sudah paham apa kelebihan Ramadan, apa keistimewaannya, apa keutamaannya. Beribadah pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Secara teori kita sudah paham dan sudah mengerti. Mungkin yang enggak ada jadwal ceramah. Kalau seandainya ada jadwal ceramah, sudah bisa ceramah dengan materi-materi Ramadan yang kita dengar setiap pagi dan setiap malam. Mungkin yang kurang apa? Nampaknya kalau kita lihat yang kurang adalah target apa yang ingin kita capai di Ramadan ini. Mau kita bawa ke mana Ramadan ini? Apakah kita ingin Ramadan tahun ini sama seperti Ramadan tahun lalu? Apakah kita ingin Ramadan besok pagi sama seperti Ramadan tadi pagi? Atau kita ada semacam usaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah di bulan Ramadan ini? Meningkatkan kuantitasnya, meningkatkan kualitasnya. Sehingga Ramadan kita ini ada target apa yang mau kita capai. Karena profil lulusan Ramadan nantinya ini luar biasa. 3 profilnya. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Dengan puasa kita akan jadi muttaqin, dengan puasa kita akan jadi hamba yang syakirin, dengan puasa kita akan menjadi hamba yang rasyidin, mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau ini profil lulusannya, bagaimana kurikulum Ramadan kita? Bagaimana aktivitas harian kita? Apakah mungkin kita menjadi hamba yang muttaqin, syakirin, rasyidin hanya mengandalkan salat tarawih saja? Belum tentu. Lantas apa target kita? Berapa banyak orang hari ini dia berpuasa, Ramadan lewat begitu saja tanpa target ibadah. Apa yang ingin dia capai? Teori kita sudah paham, fadilah dan manfaat puasa, keistimewaannya, keutamaannya, kita sudah mengerti. Target yang kurang. Inilah yang diungkap oleh seorang motivator. The most people in the world. Berapa banyak orang di dunia ini katanya, dia punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya tangan untuk menyentuh, punya kaki untuk melangkah, punya hati, punya akal, punya nafsu, punya segala potensi yang Allah berikan. But has no vision, tapi dia tak punya orientasi. Yang kurang pada dia adalah visi. Yang kurang padanya adalah targetnya. Apa target Ramadan kita ini?
Kalau profil lulusan muttaqin, syakirin dan rasyidin, ibadah macam apa yang mesti kita kerjakan sehingga mencapai target itu? Maka perlu kita mendesainnya. Mestinya kita desain sebelum Ramadan tiba. Mestinya aktivitas kita di bulan Ramadan kita susun sebelum Ramadan tiba. Ini ada orang, ini besok dia bingung mau buat apa. Tidak ada jadwal hariannya, tidak ada aktivitasnya yang dia susun dengan rapi, tidak ada kurikulumnya kalau istilah orang kampus. Besok dia mau apa? Habis subuh mau apa? Habis duha ngapain dia? Habis zuhur ngapain? Habis asar ngapain? Ada orang sampai sekarang dia enggak tahu. Hana kedepu. Pokoknya tengok lagi orangnya oju. Tengok kipan kejadian, lagi orangnya oju. Mau orangnya lagi bara oju. Mau Ramadan tonyo lagi tun kau likut oju. Tidak ada targetnya. Kadang ada target tapi tidak disusun aktivitasnya, membuat cita-cita itu hanya omong kosong saja. Berapa banyak orang ingin mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Itu cita-citanya. Ingin mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali. Tapi karena tidak disusun dengan rapi jadwal aktivitas hariannya, menyebabkan hanya sekedar chat langit saja. Baca Quran hanya malam pertama Ramadan. Pojok sana baca alif lam mim zalikal kitabula, blaradeh zalikal kitabula, untuk target dibunuh supaya khatam Quran. Malam pertama. Malam kedua sudah juz yang lain. Nah, juz anggur, juz wortel, juz mangga. Malam ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, lebih parah lagi. Amburadul, tidak ada target. Padahal bisa saja kita mencapai mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali, bisa. Bagaimana caranya? Mesti punya aktivitas, mesti punya susunan jadwal kegiatan harian kita di bulan Ramadan. Kalau seandainya setiap kita membaca Al-Quran selesai salat fardu 1 juz, 5 kali salat fardu, 1 hari 1 malam, 5 juz kita mampu membaca Al-Quran. Kalau 5 juz 1 hari, artinya 6 hari sekali di bulan Ramadan sudah khatam Al-Quran sekali. Pajan kebaca leluhu si juz, setelah asar 1 juz, setelah maghrib 1 juz, setelah tarawih 1 juz, setelah subuh 1 juz. 5 juz 6 hari 30 juz. Oh my, demikian. Kalau 6 hari sekali khatam, berarti 30 hari Ramadan ia mampu mengkhatamkan 5 kali Al-Quran. Wah, demikian yang beradab. Kitanya urung sibuk. Oh, kalau kita sibuk, turunkan targetnya. Minimal kita mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sekali saja. Kalau sekali kita mampu khatam Al-Quran di bulan Ramadan, kita hanya butuh menyempatkan diri membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Setiap juz terdiri dari 10 lembar. Kita bagi 5 kali salat 5 waktu. Berarti kita hanya diperlukan menyempatkan diri selesai salat fardu per hari di bulan Ramadan, hanya membaca Al-Quran 2 lembar saja. Habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis subuh 2 lembar, sehari semalam 1 juz, 30 hari Ramadan 30 juz. Men Quran 2 un, paling maghrib dah ada baca 2 un. 15 minit dah guys. 15 menit. Yang punya baca lambat, punya cepat baca 5 minit. Yang lagi elher tuh ba motor. Yang cepat lam, nya hai ya dehnya lam. Sebagai petunjuk bisa. Dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu kebiasaan para sahabat Nabi dan para ulama tempo dulu. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya pada bab tilawatil Quran.
Ada para sahabat Nabi dan para ulama tempo dulu di luar Ramadan mereka punya target mengkhatamkan Al-Quran. Ada di antara mereka yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 3 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali. Ada di antara mereka yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali. Ada di antara mereka yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 6 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali, 3 hari sekali. Bahkan ada di antara mereka yang mampu mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Yang lebih hebat, ini yang lebih hebat lagi. Namanya Sayyid Al-Jalil Al-Katib As-Sufi radhiyallahu anhu. Dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam 8 kali. 4 kali di waktu malam, 4 kali di waktu siang. Beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran antara waktu zuhur dan asar 1 kali. Di luar Ramadan. Di dalam Ramadan beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran antara zuhur dan asar 2 kali. Bahkan orang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang seperti Tamim Ad-Dari sering mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Nyana kun bak sago pandai mungkin. Han mungkin menyeredak-redak tanya baca Quran. Redak-redak iman tanya cik han mungkin. Bayangkan kemampuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujudnya lama, rukuknya lama, qiyamnya lama. Berapa lama qiyamnya Nabi? Kana qariban min qiraati suratul Baqarah wa Ali Imran wan Nisa. Lamanya berdiri Nabi di dalam salatnya sekira-kira mampu kita habiskan membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Mak Baqarah mandang kali haju lebih. Ngekun le orang tanya, han mungkin bak tanya. Hadirin yang berbahagia, padahal pahala dilipat gandakan membaca Quran di luar Ramadan saja. Kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. 1 huruf membaca Al-Quran 10 kebaikan. 3 huruf lepleo. Tinggal baca alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam. Padingkai sini bila long khun ba alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim. Ci dengan kalkulator itu biasa itu biar tengku. Oh nyan beradat takun yasin asal ada niat membaca Al-Quran pulang nanti selesai salat tarawih setelah i'tikaf tawa rumah tidak ada jak berjalan tak moto yasin 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 ni kalau elong paninggal kalau khun tak jaga pahala. Yasin nya tidak ada duduk nak kalau ada long kan kalau ada long nak kun lamatin yasin yasin kan 20 tepat. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan tak ada hingga pahalanya. Oh dah bosan yasin nun tiplo. Bosan nun qaf tiplo. Bosan juga ain sin qaf leplo. Dilipat gandakan pahala. Cuman sayang, kita kalau pahala dilipat gandakan tidak mau. Tapi kalau uang digandakan, senang kita. Seandainya malam ini saya sampaikan siapa orang yang mau digandakan uang, kumpulkan uang 100 ribu, maka akan saya lipat menjadi 2 juta. Mandu bersapat, walaupun tak pengun tu baujung. Tapi tetap bersapat tu sertuh ribe siapa. Emas kanjeng di Jawa. Gara-gara menggandakan uang, masuk penjara. Mana mungkin bisa menggandakan uang? Kalau seandainya dia bisa menggandakan uang, tentu sebelum dia gandakan uang, orang sudah digandakan uang sendiri dulu. Kalau lagi urut muka ubat, nah tidak urut muka ubat, icok bermana culok dalam plastik. Dia culok dalam plastik, ditanya mbak penonton, hai, nyopah mana nyok kupul dalam pegat. Jawab oleh penonton, ni pegat ke 5. Dia jawab dia kanya, menyok pegat ke 5, kupul yang muka ubat, duduk di rumah pegat 5 kira aku. Tidak mungkin. Tapi ini kata Allah, hai hambaku, ku lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Kau baca Quran tak terhingga pahalanya. Hadirin yang berbahagia, mestinya paling minimal, karena ini sudah masuk 12 Ramadan dan sudah melewati 11 Ramadan, minimal di antara kita ini
semua kita sudah menyempatkan diri membaca Al-Quran, sudah sampai juz ke-11. Mestinya seperti itu. Para sahabat Utsman bin Affan mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam salatnya. Hai tanya mampu cik dagai kekun Nabi 3 kali membaca Al-Ikhlas sama seperti mengkhatamkan Quran. Hai tanya kakaknya anda baca mana 20 rakaat dah sembahyang 10 go kun Al-Ikhlas. Berarti kalau go khatam tapo man 10 malam sembahyang tarawih sekurang 10 go khatam Quran diganya. Laksana, umpama banyak pahalanya. Jangan sampai kita kembali kepada Allah meninggal dunia ada huruf-huruf dalam Al-Quran yang belum sempat terbaca oleh lisan kita ini. Hadirin yang berbahagia, sebab itu kesempatan yang amat singkat ini hanya ingin memotivasi diri dan Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih sekalian. Kalau mau kita mendapatkan profil lulusan muttaqin syakirin rasyidin, mestinya kita punya target ibadah kita. Baca Quran harus ada targetnya. Bersedekah harus ada targetnya. Berapa target kita sedekah Ramadan ini? Yang benar 2 juta. Sehingga ketika nanti Idul Fitri kita hitung, jangan 2 juta. Ketika dihitung, nah 2 juta. Apakah kita ingin sedekah kita Ramadan ini sama seperti sedekah kita tahun lalu? Apakah kita ingin sedekah kita tadi pagi, tadi siang dengan sedekah esok hari sama? Kalau tidak ada target rusak, hadirin yang berbahagia. Kalau seandainya tiap malam kita bersedekah 5.000, selesai Ramadan kita hanya punya sedekah di bulan Ramadan 150.000. Habis uang kita untuk kepentingan konsumtif. Habis uang kita untuk membeli risol, bakwan, cindui dan macam-macam. Sedekah 150.000 waktu dapat debat lihat puasa Ramadan. Kalau tiap malam kita bersedekah 50.000, selesai zuhur 10.000, asar 10.000, maghrib 10.000, isya 10.000, 50.000. Selesai Ramadan hitung sedekah 1.500.000. Semalam 100.000, selesai Ramadan 3 juta. Nyan menyelesai juta kata tijut laki pupu yang galak ada. Ya Allah, mudah rezeki long, berpanjang umur long, bersihat badan long, bersihat perumah long, berpanjang perumah long, menempampun dosa urung si long, menempampun segala pujuk kamu dari wabah dan corona macam-macam. Nyan kata tijut, pagi terdekat 2 juta. Man menyati malam teribai, 20 malam 20 ribai. Nyan dengku je nak doa temu no baik berat-berat dah. Malai dengan gop di samping. Jangankan berbicara jauh, masuk ke kamar mandi saja di ujung belang 5.000. Saya pernah coba, tungku mau ke mana? Mau ke kamar mandi, kencing bagaimana? Enggak qada hajat, perut sakit. Berapa? 5.000 tungku. Tungku enggak boleh lama-lama tungku di kamar mandi ya. 5 menit ada banyak orang yang antri. 5.000 untuk 5 menit di kamar mandi. Kita 1.000 pengen masuk surga selama-lama. Han cocok dengan mudah. Tidak ada relevansinya. Tentu kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, ekonomi kita, apalagi sedang Covid luar biasa seperti ini. Tapi yang inti ingin disampaikan adalah kita punya target. Target apa yang ingin kita capai? Ini yang penting kita evaluasi. Karena kalau nanti selesai Ramadan kita evaluasi, tidak ada makna lagi. Kalau sekarang kita evaluasi, bisa kita perbaiki esok hari, lusa dan seterusnya hingga Idul Fitri tiba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.